Mausufun bikulli kamal munazzah an kulli naqs. Allah itu punya mausuf bikulli kamal. Seluruh sifat kesempurnaan itu pasti ada pada Allah. Sekali lagi, seluruh sifat kesempurnaan ada pada Allah. Munazzah an kulli naqs. Seluruh kekurangan Allah terbebas darinya. Maka dikatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Masya Allah. Nah ini juga Pak, Bu, kalau kita pernah belajar sifat 20, itu bukan berarti Allah itu hanya punya 20 sifat itu saja, tidak. Tapi sifat 20 itu adalah sifat yang inti yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat Allah tidak ada dari kita yang mengetahui itu, tak terhingga. Karena seluruh kesempurnaan pasti milik Allah. Begini, kesempurnaan itu bagaimana? Ini kalau sempurna. Tahu dengan tidak tahu, mana yang sempurna tahu, yang kurang tidak tahu. Berarti Allah pasti tahu. Mampu dan tidak mampu, mana yang sempurna? Ya mampu. Yang kurang ya tidak mampu. Kurang itu cirinya apa? Butuh. Selesai. Kurang itu cirinya adalah butuh. Allah sempurna berarti tidak mungkin butuh. Makhluk kurang pasti butuh. Maka ciri-ciri makhluk adalah dia butuh kepada yang lain. Maka makhluk untuk berada saja, untuk ada, dia butuh kepada yang mengadakan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena kita ini makhluk, berarti kita ini adalah zat yang maha butuh. Butuh ke siapa? Butuh kepada Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita butuh sama Allah. Dari pagi sampai pagi lagi kita butuh sama Allah. Demi Allah, demi Allah. Untuk jadi ada saja, belum hidup ya. Ada saja, berwujud saja kita butuh sama Allah. Untuk hidup lebih butuh lagi sama Allah. Untuk bisa bertahan hidup butuh lagi kita sama Allah. Untuk sehat, untuk mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah, untuk semuanya sukses, mudah urusan, semua tergapainya, semua kita butuh sama Allah. Nah kalau yang butuh pasti makhluk. Kalau ada yang ngaku-ngaku Tuhan tapi dia butuh, selesai. Tuhan palsu pasti. Fir'aun dia butuh, dia punya istri kok, berarti butuh dong. Dia butuh kok untuk sanjungan dan seterusnya. Dia butuh kok untuk dituhankan oleh masyarakatnya dan seterusnya. Berarti dia makhluk. Butuh makan dan seterusnya, berarti dia makhluk. Siapapun yang ngaku Tuhan tapi dia butuh, dia bohong. Karena Tuhan pasti maha sempurna, tidak butuh sesuatu apapun, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Gitu Pak ya. Jadi seluruh kesempurnaan. Tapi hati-hati, kesempurnaan itu ada yang layak bagi Allah, ada yang tidak layak bagi Allah. Contoh-contoh, kalau kita, kami tanya sama Bapak sama Ibu, lebih baik, lebih sempurna mana? Punya anak atau tidak punya anak? Punya anak atau tidak? Punya anak. Tapi bagi Allah sempurnanya tidak punya anak. Kenapa? Yang pengen punya anak berarti dia butuh ke anak. Kalau butuh berarti makhluk selesai. Allah kan tidak butuh pada apapun, sehingga tidak butuh juga sama anak, tidak butuh sama istri. Bapak butuh sama istri, ibu butuh sama suami. Kalau kau percaya pisahin setahun, apa yang terjadi? Oh, itu bukan stres lagi. Baru bisa berhari-hari saja udah Masya Allah suami istri. Bahkan kadang sang suami itu baru jalan ke depan ke warung kopi katanya sudah diwain itu sama istri. Di mana? Sudah sampai mana? Kita itu makhluk maha butuh, maha kurang. Ya Allah. Ada orang sombong, malas ibadah, sholatnya waktu susah, zakatnya nggak mau dan seterusnya. Ini gimana ya? Katanya butuh sama Allah, tapi dia menjauh dari Allah. Yang namanya butuh yang mendekat, Pak. Normalnya kan begitu. Kita butuh, berarti dekati yang kita butuhkan. Kalau butuh tapi menjauh, ya itulah orang dungu yang kedunguannya sudah level dewa.
Katanya butuh sama Allah dan faktanya butuh sama Allah. Tapi kok semakin hari semakin jauh dari Allah. Semua yang diharamkan ditabrak semua. Sedangkan yang dihalalkan dijauhi. Dan